bisa gambarnya seperti itu? Pasti itu editan, ya kan editan kan? Iya, 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 iya. Bagaimana cara mengedit gambar seperti itu? Ikuti terus channel HPM City. Klik tombol subscribe-nya, like, serta komen. Oke, kita akan mengedit gambar tersebut. Check out. Pertama-tama, kalian hanya membutuhkan dua gambar, yaitu adalah gambar tangan membawa apel serta gambar api. Oke, langsung saja kita klik file, kemudian open. Kita masukkan gambar tangan membawa apel serta gambar api. Oke, seperti ini. Yang pertama kita edit dulu adalah gambar yang tangan membawa apel ini. Kita seleksi dulu. Kita pakai ini polygonal lasso tool. Kita seleksi gambar apelnya terlebih dahulu. Ini saya zoom. Nah, kita seleksi seperti ini. Oke, juga sudah terseleksi. Kita tekan tombol Ctrl plus J di keyboard. Nah, seperti ini. Kemudian kita rename layer 1 ini menjadi misal apel. Nah, seperti ini. Langkah kedua yaitu kita menyeleksi tangan. Nah, kita klik background, kemudian kita seleksi bagian tangannya ini. Saya pakai magic wand tool. Saya seleksi seperti ini. Oke, mungkin cukup segini. Kemudian saya tambahkan pakai yang namanya polygonal lasso tool. Kemudian saya seleksi perhalus bagian tepinya ini. Saya tekan tombol shift, kemudian untuk menambahkan seleksi. Kemudian saya klik di bagian yang ingin saya seleksi seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini saya lakukan semua saya lakukan seleksinya supaya seleksinya lebih halus lagi seperti ini. Oke, mungkin seperti ini. Kemudian kita tekan lagi Ctrl plus J. Nah, setelah itu kita rename menjadi tangan. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik di tombol layar apel, kemudian tekan Ctrl plus G, akan muncul grup di sini. Kita klik layar apelnya seperti ini. Kemudian kita klik filter, pilih blur, pilih Gaussian blur. Nah, di sini radiusnya saya atur di 5 pixel. Kemudian saya oke. Setelah kita filter, kemudian kita modenya ini diganti dengan linear dodge add ini ya. Nah, jika sudah kita tekan Ctrl plus J di keyboard. Kemudian kita filter, blur lagi, pilih yang Gaussian blur. Kemudian yang 5 pixel ini kita ubah menjadi 100 pixel. Kemudian oke. Ditunggu. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita Ctrl J lagi. Setelah kita Ctrl J, kita filter lagi, pilih blur lagi, Gaussian blur. Yang semula 100 kita ganti menjadi 250. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Kemudian sekali lagi kita Ctrl J lagi, klik filter lagi, pilih yang Gaussian blur. Kemudian yang 250 kita ganti menjadi 550. Kemudian kita oke. Ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih layer background, kita seleksi. Kemudian pilih adjustment layer ini, pilih color lookup yang seperti ini. Nah, color lookupnya nanti yang 3D LUT filenya ini kita ganti menjadi night
from the cube yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian opacity kita ubah menjadi 90%. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk ini layar tangan ini kita nonaktifkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik di layar color lookup ini, kemudian pilih adjustment layer lagi, pilih yang hue saturation. Kemudian kita atur saturasinya ini, kita atur ke -40. Kemudian kita adjustment layer lagi, pilih yang brightness contrast. Kemudian kontras kita atur ke angka 70 di sini. Nah, di angka 70 ini. Setelah itu, kita seleksi dengan cara klik tombol shift di keyboard, tahan, diklik brightness kontrasnya ini, kemudian klik lagi color lookup, baru kita lepas tombol shiftnya. Setelah itu kita Ctrl plus G di keyboard. Nah, muncul grup lagi. Kemudian kita tambahkan masking di grup 2 ini, klik mask ini. Kemudian kita klik layar tangan maksud saya. Kemudian kita aktifkan. Setelah itu tekan dan tahan tombol Ctrl di keyboard, kemudian klik pada layar tangan yang persegi ini. Nah, seperti ini. Kemudian tanda mata ini kita hilangkan terlebih dahulu. Setelah kita seleksi tanda layar tangannya ini, kita tekan Ctrl H di keyboard. Ctrl H ini untuk menyembunyikan seleksi, padahal seleksinya masih aktif seperti itu. Kemudian kita klik brush tool. Setelah itu tanda warna ini kita ubah menjadi yang warna hitam pada foreground. Kita seleksi di layer grupnya ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita zoom ke bagian tangannya ini. Nah, segini. Kita haluskan di bagian tepi tangan yang memegang buah apel ini. Nah, kita haluskan seperti ini. Nah, oke, kita atur opacity-nya ini di 100, kemudian flow-nya ini kita turunkan di kisaran di angka 10 sampai 20-an. Nah, kita haluskan seperti ini. Nah, kisaran seperti ini. Setelah kita haluskan seperti itu, kemudian kita tekan Ctrl H di keyboard, kemudian Ctrl D di keyboard. Nah, seperti itu. Kemudian layar tangan ini kita arahkan di bawahnya grup 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita aktifkan. Nah, setelah aktif seperti ini, kita masukkan gambar api yang tadi. Kita buka gambar apinya, kemudian kita geser ke layar yang kita edit seperti ini. Jangan lupa yang ini kita geser ke layar yang paling atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik kanan, pilih convert to smart object. Setelah kita convert to smart object, kita tekan Ctrl plus T di keyboard. Kita atur tingkat besar kecilnya. Nah, seperti ini. Kita atur kira-kira sekian. Kemudian kita centang. Setelah itu kita modenya ini kita ubah menjadi yang linear dots ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur kira-kira tingkat besarnya seperti apa. Kita perbesar lagi kira-kira jadi seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita klik kanan, pilih yang warp. Nah, kita pilih warp, kita sesuaikan tingkat lekuannya apinya ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian centang. Nah, setelah kita centang seperti ini, kita pilih mask, kita aktifkan masking di sini. Kemudian kita pilih brush tool. Jangan lupa ini warnanya hitam seperti ini. Kemudian opacity-nya ini 100, flow-nya ini kita arahkan ke sekitar 80-an. Nah, di sini. Kemudian kita haluskan bagian tepinya yang ini. Nah, seperti ini. Nah, bagian tepi-tepinya ini kita haluskan supaya terlihat matching dengan gambar yang kita berikan tadi. Nah, kita edit tadi seperti ini. Nah, setelah kita rapikan gambar apinya,
kita pilih layer tangan tadi, kemudian pilih adjustment layer, pilih hue saturation. Nah, atur hue saturation ini kita klik colorize, kemudian atur saturasinya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian hue saturation ini kita klik 2 kali. Nah, muncul blending optionnya. Undering layernya ini kita atur kira-kira seperti ini. Nah, tekan Alt untuk memisahkan kursor yang ini. Kemudian kita oke. Setelah itu kita seleksi layer yang paling atas ini, layer ini yang api tadi. Kita pilih adjustment layer, kemudian kita pilih color balance. Nah, setelah color balance ini, midtone-nya ini yang atas kita atur di posisi yang seperti ini. Kemudian yang bawah sendiri kita atur. Nah, kemudian kita pilih yang highlights, pilih atur angkanya sekian. Oke, kemudian kita adjustment layer lagi, pilih yang selective color, channel rate-nya ini yang C ini kita atur di angka minus 40 sampai 50. Kemudian yang channel netralnya ini kita atur bagian yang black ini kita tambahkan ke plus 8 atau kita plus 5 ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi curves. Nah, kita atur di angka sekian. Nah, ini kita atur kira-kira segini. Nah, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Bagus kan? Gampang kan? Nah, tadi gambar aslinya ini, kemudian setelah kita edit jadi seperti ini. Wow, bagus banget. Nah, oke, terima kasih telah mengikuti tutorial ini. Semoga bermanfaat. Ikuti terus channel HPMCT. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, serta komen supaya saya semakin semangat membuat tutorial-tutorial menarik lainnya. Terima kasih, salam luar biasa dari HPMCT.